Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita dapat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pertemuan kemarin kita membahas mengenai apa itu teks cerita fantasi. Nah, kali ini dengan menjelaskan apa itu pengertian teks cerita fantasi dan ciri-ciri lalu jenis-jenis cerita fantasi itu ada apa saja, seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita fantasi tersebut. Baik, nah, apa sih unsur intrinsik dan ekstrinsik tersebut? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, kalau unsur ekstrinsik, unsur yang membangun cerita dari luar. Nah, apa saja unsur intrinsik di dalam cerita fantasi? Yang pertama ada tema atau ide cerita. Nih, tema adalah gagasan utama atau pikiran utama yang melatar belakangi terbentuknya sebuah cerita. Seperti itu, misalkan temanya bisa tentang percintaan, bisa tentang kasih sayang, bisa tentang keluarga, bisa tentang pendidikan, itu disebut tema. Contohnya, kita bisa ambil dari cerita fantasi yang berjudul Cinderella. Nah, di sini anak-anak sudah ada yang pernah mendengar atau menonton film Cinderella? Nah, di mana dikisahkan bahwa Cinderella itu adalah gadis cantik yang tidak mempunyai ibu, tapi dia mempunyai ayah, dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang mempunyai 2 orang anak. Seperti itu. Jadi dikisahkan di dalam cerita Cinderella ini, Cinderella diperlakukan tidak baik oleh ibu tiri dan kedua kakaknya setelah ayahnya meninggal. Cinderella dijadikan pembantu, dijadikan pesuruh, sampai pada akhirnya Cinderella bertemu dengan satu orang pangeran. Nah, pasti anak-anak sudah pada tahu cerita Cinderella ya. Nah, di situ tema dari cerita Cinderella itu mengenai apa? Keluarga dan percintaan, seperti itu. Nah, yang kedua selain tema ada latar nih. Latar itu mencakup tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar waktu digunakan dalam cerita Cinderella itu misalkan waktunya siang hari, malam hari, seperti itu. Nah, latar-latar yang digunakan dalam film atau cerita Cinderella tersebut, misalkan latar tempatnya di sebuah desa, misalkan ya, Cinderella tinggalnya di sebuah desa. Terus latar tempatnya juga bisa di istana, karena nanti akan ada kejadian atau cerita yang melibatkan istana sebagai latar tempatnya. Lalu latar suasananya sedih, suasananya bahagia ketika Cinderella mempunyai ibu baru, latar suasananya bahagia. Tapi ketika Cinderella diperlakukan tidak baik, latar suasananya sedih, seperti itu. Ketika Cinderella bertemu dengan pangeran, latar suasananya bahagia, seperti itu. Nah, latar waktunya bisa malam hari, siang hari, sesuai dengan apa yang diceritakan oleh pengarang di dalam cerita Cinderella tersebut. Nah, selain latar, ada juga tokoh. Nah, di tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam cerita tersebut. Nah, balik lagi ke cerita Cinderella. Di cerita Cinderella, tokohnya itu ada Cinderella, ada pangeran, ada ibu tiri, ada 2 orang kakak beradik yang menjadi saudara tiri Cinderella, dan ada juga ayahnya Cinderella. Selain itu ada ibu peri. Ada 7 atau 6 tokoh di cerita Cinderella. Nah, selain itu ada yang disebut juga dengan penokohan. Penokohan itu adalah watak atau sikap yang diberikan penulis kepada tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut. Penokohan itu dibagi menjadi 3. Ada protagonis, ada antagonis, yang ketiga ada tritagonis. Nah, biasanya antagonis itu berperan sebagai tokoh jahat. Nah, biasanya selalu bertentangan dengan peran protagonis. Dan ada juga protagonis. Nah, antagonis adalah tokoh jahat. Kalau protagonis, tokoh yang baik, biasanya dia adalah pemeran utamanya di dalam cerita tersebut. Lalu ada juga tritagonis. Tritagonis adalah tokoh pendukung, biasanya mendukung
protagonis untuk menengahi konflik antara protagonis dan antagonis. Nah, kita coba telaah di film atau cerita Cinderella yang tadi kita ceritakan. Nah, di dalam cerita Cinderella, tokoh-tokohnya itu ada Cinderella tadi Ibu sebutkan itu masuknya ke dalam protagonis karena dia adalah tokoh utama dari cerita Cinderella tersebut. Selain itu, Cinderella juga memiliki sifat yang baik. Jadi, dia masuknya ke dalam protagonis. Dia itu memiliki watak yang baik, penyayang, pemaaf, terus penyayang binatang. Kan di cerita Cinderella ada adegan dengan binatang ya. Nah, selain itu ada juga pangeran. Pangeran ini masuk ke dalam tokoh protagonis karena pangeran mempunyai sifat yang baik, bijaksana, dan mencintai rakyat di kerajaannya seperti itu. Dan ada juga ibu tiri dan saudara-saudara tiri Cinderella. Nah, di sini diceritakan bahwa ibu tiri dan saudara-saudara tiri Cinderella itu memiliki sifat yang jahat, kasar, dan serakah seperti itu, materialistis dan pemalas. Nah, ketiga orang tersebut, ibu tiri Cinderella dan kedua saudara tiri Cinderella itu termasuk ke dalam tokoh antagonis karena mereka termasuk tokoh yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis di dalam tokoh protagonis, alias mereka itu menjadi tokoh yang jahat di dalam cerita Cinderella tersebut. Nah, tritagonisnya siapa nih? Penengah konflik antara antagonis dan protagonisnya siapa? Yaitu adalah si ibu peri tersebut. Nah, ibu peri yang berbaik hati memberikan gaun kepada Cinderella dan akhirnya bisa memberikan gaun kepada Cinderella agar bisa Cinderella pergi berdansa dengan pangeran itu adalah ibu peri seperti itu. Ya, ibu peri juga di dalam cerita Cinderella ini diceritakan bahwa ibu peri ini sebagai penolong Cinderella ketika Cinderella berada dalam masalah yang diberikan oleh ibu tiri dan saudara-saudara tirinya seperti itu. Nah, itu tokoh dan penokohan. Lalu ada lagi yaitu adalah alur. Nah, alur ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Di cerita Cinderella ini alurnya yaitu adalah maju seperti itu ya. Bisa mundur, bisa juga campuran tergantung nanti penulis cerita seperti apa. Namun di cerita Cinderella ini alurnya maju. Lalu unsur intrinsik cerita fantasi selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara pengarang menempatkan dirinya sebagai apa di dalam cerita tersebut. Sudut pandang itu dibagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, ada sudut pandang orang ketiga pelaku sampingan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir unsur intrinsik cerita fantasi yang selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian atau konflik di dalam cerita tersebut. Amanat apa nih? Misalkan di dalam cerita Cinderella, amanat yang bisa kita ambil adalah kita harus memaafkan apapun kesalahan orang lain terhadap kita. Dan satu lagi, jangan serakah. Seperti itu. Nah, itu adalah unsur intrinsik dari cerita fantasi. Selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Tadi yang sudah Ibu katakan bahwa unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita fantasi dari luar. Jika unsur intrinsik dari dalam, unsur ekstrinsik yang membangun cerita fantasi di luar. Apa saja unsur ekstrinsik dari cerita fantasi? Yang pertama ada bahasa. Nah, kita balik lagi ke cerita Cinderella. Nah, cerita Cinderella ini berasal dari Britania, berarti otomatis pakai bahasa Inggris, ya. Nah, jika penulisnya yang berasal dari Indonesia, akan menjadi bahasanya bahasa Indonesia, seperti itu. Misalkan penulisnya dari Malaysia, bahasanya Melayu, Malaysia, seperti itu. Ya, bukan hanya cerita Cinderella saja, tapi yang lain pun sama. Misalkan Snow White, misalkan Harry Potter. Nah, yang kedua ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu yang mempengaruhi
terbentuknya sebuah cerita, misalkan keadaan penulis saat menulis cerita tersebut. Misalkan penulis sedang merasakan sedih, bahagia, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang terakhir ada nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, bisa nilai sosial, budaya, ekonomi, religi, seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan membahas struktur dari teks cerita fantasi tersebut. Nah, anak-anak jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jangan lupa juga untuk tetap semangat membaca. Dan jangan lupa buku-buku yang ada di rumah mengenai bahasa Indonesia jangan lupa dibaca, karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester seperti itu ya. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar dan tetap sehat walau dalam kondisi seperti ini. Oke, mungkin Ibu cukupkan sekian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.